Mari Bapak Ibu yang percaya kita katakan bersama-sama. Amin. 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 Ya, shalom. Shalom Pak Stefanus. Shalom, Pak Stefanus. Shalom semuanya. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir di dalam Zoom Evangelist Planner pada malam hari ini. Dan juga teman-teman yang sedang mendengarkan dan mengikutinya lewat live streaming melalui Facebook. Selamat malam. Senang sekali saya boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dan saudara semuanya, dimanapun kita berada saat ini, ataupun di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya itu tidak akan mengurangi berkat yang Tuhan sudah sediakan dan curahkan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan saya percaya bahwa malam hari ini secara khusus kita pun sudah menikmati bersama-sama satu pujian penyembahan yang luar biasa sekali, yang boleh membangun iman kita. Dan saya juga percaya kita semua punya kerinduan untuk boleh mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya bagikan, yang akan saya sampaikan Bapak Ibu semuanya, supaya kita menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dan kita punya iman percaya kepada Yesus yang semakin hari semakin bertumbuh, yang tidak biasa-biasa lagi, tetapi boleh memiliki iman yang sungguh-sungguh kuat di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian ke-8. Dan saya akan sedikit mereview, mengulang firman Tuhan yang sudah saya sampaikan minggu berturut-turut mengenai arti kehadiran Tuhan ini. Karena ada beberapa dari teman-teman kita mungkin yang baru join beberapa minggu di dalam Zoom meeting Evangelist Planner malam hari ini. Supaya kita juga dapat mengingatnya kembali. Nah, di bagian pertama, saya awali dengan sebuah pertanyaan. Apa yang paling penting menurut Bapak Ibu di dalam kehidupan ini? Yang paling penting di dalam kehidupan ini adalah kehadiran Tuhan. Yang kedua, kita sudah membahas tentang tehillah, menyanyi di dalam roh. Itulah yang menggetarkan sorga dan menyebabkan Tuhan turun tangan dan memberikan kemenangan. Di bagian ketiga kita sudah membahas tentang pujian yang menggetarkan sorga. Ada kuasa di dalam puji-pujian dan penyembahan. Kemudian di bagian yang keempat dibahas tentang kehadiran Tuhan membawa kemenangan. Apa yang pertama-tama dilakukan oleh Hizkia ketika Sanherib Raja Asyur mengepung Yerusalem dan berniat untuk merebut dan menduduki? Raja Hizkia masuk ke rumah Tuhan, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberikan kemenangan atas peperangan ini. Di bagian yang kelima, dibahas tentang kehadiran Tuhan mengusir ketakutan. Pesan Tuhan kepada Yosua, sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kemudian di bagian yang keenam dibahas tentang kehadiran Tuhan membawa sukacita. Sukacita itulah yang memberikan kekuatan kepada kita di dalam menghadapi segala pergumulan hidup. Sukacita itulah yang memberikan kepada kita satu pilihan. Dan sukacita itulah adalah sesuatu yang berharga. Kemudian di bagian yang ketujuh dibahas tentang kehadiran Tuhan yang membawa pembaharuan. Beberapa dari kita mungkin sadar dan sebagian dari kita mungkin tidak sadar bahwa hari-hari ini kita sedang berada di dalam situasi di mana dunia ini diwarnai dengan berbagai penderitaan. Dunia di mana kita hidup diwarnai dengan berbagai kesengsaraan. Dan kita perlu mengalami pembaharuan atau dibaharui dari hari lepas hari. Dan kehadirannya, hadirat Tuhan, itulah yang membawa pembaharuan. Firman Tuhan mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
mereka seumpama Raja Wale yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali uraian firman Tuhan itu melalui link arti kehadiran Tuhan bagian pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, dan 7 yang sudah Pak Hens share lewat WhatsApp Disciple at Zoom. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan. Dan saya beri tema kehadirannya membawa berkat. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu yang hadir di dalam Zoom meeting pada malam hari ini mau diberkati. Amin Bapak Ibu. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana supaya kita diberkati? Bapak Ibu, berbicara tentang berkat, memang ini merupakan topik yang paling menarik. Dan selalu menjadi pusat perhatian bagi orang Kristen. Bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagi kita sebagai orang yang percaya. Siapapun kita. Tidak ada yang akan menolak berkat dari Tuhan, bukan? Karena berkat adalah sesuatu yang selalu ditunggu-tunggu dan diharapkan. Tetapi bagi orang percaya, berkat Tuhan adalah sesuatu yang pasti. Karena semuanya dan segala sesuatunya telah disediakan oleh Tuhan. Sejak awal mula bumi diciptakan. Bapak Ibu, hidup yang diberkati ini meliputi berbagai macam aspek kehidupan. Dan apa saja yang kita perlukan selalu dan sudah Tuhan sediakan tepat waktu. Meskipun ada banyak masalah, ada banyak persoalan, ada banyak problema, ada banyak kesulitan, kesukaran, tantangan, rintangan, hambatan, himpitan, pencobaan, sakit penyakit, tekanan, krisis ekonomi, krisis dalam keuangan, krisis keluarga, apapun itu. Dan apapun tantangan hidup kita, Bapak Ibu pasti sanggup melewatinya. Karena di dalam kehadirannya ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kemenangan, ada berkat yang telah Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu, saudara dan saya. Sehingga hidup kita pun boleh menjadi kesaksian dan berkat bagi orang lain, bagi banyak orang. Tetapi bagaimana untuk mengalami berkat Tuhan ini? Apa yang menjadi kunci untuk kita diberkati dan mengalami berkat Tuhan ini? Yang menjadi kunci kita diberkati dan mengalami berkat Tuhan adalah ketika kita ada di hadirat Tuhan. Karena kehadirannya, karena hadirat Tuhan, karena hadirnya Tuhan, itulah yang membawa berkat. Bapak Ibu, berkat ini ada dua macam. Yang pertama ada berkat jasmani, berupa makan, minum, pakaian. Inilah yang kita butuhkan untuk kita bisa hidup atau melangsungkan kehidupan ini. Dan di dalamnya ada termasuk berkat materi atau duniawi. Uang, mobil, rumah, ada promosi jabatan, ada bonus, dan sebagainya. Tetapi berkat materi ini bukanlah menjadi yang utama dan bukanlah menjadi segalanya. Yang kedua, ada berkat rohani, di mana di dalamnya ada berkat keselamatan dan pengampunan dosa melalui Yesus Kristus. Ada berkat damai sejahtera dan berkat sukacita yang diberikan oleh Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Ada berkat perlindungannya, berkat penyertaannya, berkat pemeliharaannya, berkat jaminan dan pembelaan dari Tuhan, berkat atas kehidupan keluarga atau hubungan di dalam keluarga, dan berkat kebahagiaan rumah tangga. Dan seluruh berkat ini, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, telah Tuhan sediakan sejak penciptaan bumi dan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Bapak Ibu, mari kita menyimak uraian firman Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu, kata berkat ini sudah ada dan tertulis dari awal kitab di dalam Alkitab.
yaitu di dalam kitab Kejadian, atau tertulis sejak awal penciptaan langit dan bumi dan segala isinya. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-22 dikatakan, Kejadian pasal 1 ayat 22 mengatakan, lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Kemudian di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ketiga dikatakan, Kejadian pasal yang kedua ayat yang ketiga mengatakan, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dan dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Bapak Ibu, inilah awal dari kata berkat. Dan Allah, dialah sumber berkat itu. Tetapi Bapak Ibu, setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia akhirnya harus bekerja. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat ke-17 dan sampai ke-19 dikatakan, Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19 mengatakan, ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat ke-18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu. Dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi Bapak Ibu, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, inilah kita mulai diperhadapkan dengan yang namanya bekerja. Dikatakan, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah engkau, tanah, karena engkau dengan bersusah payah engkau mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan menjadi debu. Bapak Ibu, inilah konsekuensi daripada dosa. Dan inilah yang sekarang kita butuhkan untuk melangsungan kehidupan di bumi ini. Yaitu bekerja untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita. Yaitu untuk makan, untuk minum, dan untuk pakaian. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga kita, Bapak Ibu, Saudara dan saya, mau tidak mau dan harus mau, kita harus bekerja. Akibat kesalahan manusia yang menyebabkan kejatuhan manusia ke dalam dosa ini. Bapak Ibu, ini adalah dasar kita bekerja. Tanpa bekerja, kita tidak bisa melangsungkan kehidupan ini. Atau di dalam tanda petik, kita tidak bisa hidup. Tetapi ini bukanlah tujuan Allah menciptakan manusia. Manusia dikatakan diciptakan segambar dan serupa Allah. Agar Allah bisa bergaul karib dengan manusia. Agar Allah bisa intim dengan manusia. Di mana sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sering berbincang-bincang dengan manusia. Dikatakan Allah berjalan-jalan dengan manusia di Taman Eden. Dan disitulah di Taman Eden itulah berkat Allah sudah tersedia dan berlimpah-limpah. Apa saja yang dibutuhkan manusia sudah tersedia. Berkat untuk manusia itu sudah tersedia dan sudah disediakan oleh Allah dengan berlimpah-limpah.
Jadi tujuan Allah menciptakan manusia bukan untuk bekerja. Dalam arti mencari uang sebanyak-banyaknya dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya yang kita sebut dengan kekayaan materi. Tetapi kita bekerja adalah akibat kesalahan manusia atau kejatuhan manusia ke dalam dosa. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia adalah Allah ingin bergaul karib dengan manusia. Allah ingin intim dengan manusia. Dan seluruh berkat ini, baik berkat rohani maupun berkat jasmani, telah Tuhan sediakan sejak penciptaan bumi dan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita mengalami berkat Tuhan? Atau bagaimana supaya kita, Bapak Ibu, Saudara dan saya, diberkati dengan berlimpah-limpah? Kata kuncinya adalah bergaul karib dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Masuk ke dalam hadirat. Temukan kasih-Nya. Cari wajah-Nya. Karena kehadirannya, karena hadiratnya, karena hadirnya Tuhan, itulah yang membawa berkat. Bapak Ibu, ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan, dan berkat-berkat yang berlimpah-limpah itu telah Tuhan sediakan buat Bapak Ibu, Saudara dan saya. Berkat Tuhan itu secara spontan turun dengan berlimpah-limpah. Ada berkat rohani yang boleh Bapak Ibu Saudara rasakan. Ada berkat damai sejahtera, ada berkat sukacita yang dunia tidak dapat berikan. Dan hanya ada di dalam Tuhan. Ada berkat-berkat jasmani yang Tuhan telah sediakan. Tingkap-tingkap langit dibukakan. Lumbung-lumbungnya dipenuhkan oleh Tuhan. Jiwa dan roh Bapak Ibu mendapat damai dan sukacita yang daripada Tuhan. Bapak Ibu, ada banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang hidupnya bergaul karib dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Dan Tuhan memberkatinya dalam setiap aspek kehidupan. Yang pertama, Nuh. Hidupnya bergaul dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Dan Tuhan memberkati Nuh. Setelah air bah memusnahkan manusia, Allah memberkati Nuh. Di dalam kitab Kejadian 9, ayat yang pertama sampai yang ke-6, dan kita akan membaca ayat pertama dan kedua saja. Kejadian pasal 9 ayat pertama dan kedua mengatakan, ayat pertama, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Ayat yang kedua, akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya sendiri sampai ayat yang ke-6. Yang kedua, Henokh. Hidupnya bergaul karib dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dan Alkitab mencatat dia terangkat ke surga. Yang ketiga, Abraham. Hidupnya bergaul karib dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Dan Tuhan memberkati Abraham dalam kehidupannya. Bahkan Abraham dikatakan sebagai bapa orang beriman. Dan kepada Abraham, Tuhan mengatakan, di dalam Kejadian pasal 12, ayat yang kedua dan ketiga, Kejadian pasal 12 ayat yang kedua dan ketiga mengatakan, ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kemudian Bapak Ibu, di dalam Kejadian pasal yang ke-24, ayat yang pertama. Kejadian pasal 24, ayat yang pertama, dikatakan,
Kejadian pasal 24 ayat yang pertama mengatakan, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, Ishak. Di dalam Kejadian pasal 26 ayat yang ketiga, dan juga nanti di ayat yang ke-24, Kejadian pasal 26 ayat ketiga mengatakan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Kemudian di ayat yang ke-24, Kejadian pasal 26 ayat 24, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu, Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham, hambaku itu. Kemudian Bapak Ibu, yang kelima, Yakub. Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah. Kejadian pasal 27 ayat 29, Kejadian pasal 32 ayat 36. Yang keenam, Yusuf. Kejadian pasal 39 ayat yang kelima, Kejadian pasal 49 ayat 25. Yang ketujuh, Musa. Di dalam Ulangan pasal 7 ayat 12. Pasal yang ketujuh ayat 12 sampai 26. Yang kedelapan, Yosua. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Raja-raja kerajaan Israel dan raja-raja kerajaan Yehuda yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Daud, Salomo, Daniel, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Semuanya yang hidup bergaul dengan Tuhan dan intim dengan Tuhan, diberkati di dalam kehidupannya. Dan Bapak Ibu bisa membacanya di dalam Alkitab. Bapak Ibu, pada masa pemerintahan Raja Daud, ada satu peristiwa yang luar biasa terjadi. Peristiwa itu adalah ketika tabut Allah dipindahkan dari Kiryat Yearim. Dan ini dicatat di dalam kitab 2 Samuel dan dalam kitab 1 Tawarikh. Di situ diceritakan, lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikor di Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yearim. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baal, ke Kiryat Yearim yang termasuk wilayah Yehuda, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertata di atas kerubim. Maka mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Uza dan Ahyo mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gamus, rebana, celacap, dan nafir. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan kidung, maka Uza mengulurkan tangannya, memegang tabut itu. Karena lembu-lembu itu tergelincir, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu ia membunuh dia, oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Bapak Ibu, mari kita baca di dalam kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-13, ayat yang ke-13 sampai ke-14. Kitab 1 Tawarikh pasal 13 ayat yang ke-13 sampai ke-14 mengatakan, sebab itu
Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Ayat yang ke-14, Bapak Ibu boleh perhatikan. 3 bulan lamanya, tabut itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan 3 bulan lamanya tabut itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dalam segala yang dipunyainya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya ketika tabut itu ada di rumah Obed-Edom, ketika hadirat Tuhan hadir di rumah Obed-Edom, ketika kehadirannya ada di rumah Obed-Edom, ketika hadirnya Tuhan ada di rumah Obed-Edom, lalu firman Tuhan mencatat apa Bapak Ibu? Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan, itulah yang membawa berkat. Bapak Ibu, mungkin sampai di sini dulu renungannya untuk malam hari ini, karena ini masih cukup panjang, bisa 2 kalinya. Minggu depan kita akan lanjutkan. Mari Bapak Ibu kita akan tundukkan kepala dan kita akan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan. Kami percaya Tuhan, hadir-Mu itulah yang membawa berkat buat kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan dan kami mau Tuhan, mau mengundang hadirat-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mengundang hadir-Mu di dalam hidup kami Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan dengan spontan akan Engkau curahkan pada kami dan berlimpah-limpah. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kau meteraikan firman-Mu itu di dalam setiap hati kami yang mendengarkan pada malam hari ini dan nilai menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara dan biarlah kiranya Tuhan dan Roh Kudus yang akan menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Hen. Sampai di sini renungan kita malam hari ini. Silakan kalau ada yang menambahkan. Terima kasih Pak Stefanus. Tanya, nanti Pak Hen yang akan menjawabnya. God bless Pak Stefanus. Ya amin. Terima kasih Bu Nurella. Nanti kita minggu depan lanjutkan ya. Masih ada 48